Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada definisi dan kegunaan teori. Kuncoro mendefinisikan teori adalah suatu kumpulan ungkapan atau rancangan yang dapat dipercaya berlaku secara umum di mana saling berhubungan serta digunakan dalam menerangkan hubungan yang muncul antara beberapa variabel yang diamati. Tujuan dari suatu ilmu adalah untuk menyusun berbagai teori yang digunakan sebagai alat dalam menerangkan dan meramal fenomena atau masalah yang diamati. Teori yang dibuat harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi, serta didukung oleh pernyataan yang memiliki suatu kebenaran dan ungkapan yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah jenis teori. Armak tahun 1963 membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori ini berhubungan dengan data empiris yang dapat dibedakan antara lain pertama teori deduktif yang memberikan keterangan dimulainya dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori induktif, cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang yang positifik dijumpai pada kaum behaviors. Yang ketiga, teori fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya adalah deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Selanjutnya adalah pengertian hipotesis. Margono menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hypo dan tesis. Hypo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari hipotesis. Kriteria atau ciri hipotesis yang baik menurut Furhan yaitu: pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang kelima, hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Selanjutnya adalah kegunaan hipotesis. Dalam penelitian, hipotesis merupakan hal yang sangat berguna. Terkait dengan hal itu, Furhan mengungkapkan kegunaan hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis tentang hubungan dan perbedaan merupakan hipotesis hubungan analitis. Hipotesis ini secara analitis menyatakan hubungan atau perbedaan satu sifat dengan sifat yang lainnya. Yang kedua ada hipotesis tentang ideal versus common sense.
Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Contohnya, hipotesis sederhana tentang produksi dan status pemilikan tanah, hipotesis mengenai hubungan tenaga kerja dengan luas garapan, dan sebagainya. Yang ketiga, hipotesis kerja dan hipotesis nul. Hipotesis nul biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental, sedangkan hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu sosial dalam disiplin yang non-eksperimental. Selanjutnya adalah 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut, maka hipotesis atau jawaban sementara yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif. Yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Dari 2 pernyataan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut. Yang pertama, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, produktivitas padi di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Yang kedua, ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh untuk rumusan masalah komparatif dan hipotesisnya, yaitu adakah perbedaan daya tahan lampu merek A dan B. Adapun rumusan hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan B, yaitu daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek B, lalu daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Yang ketiga, bentuk hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contoh untuk rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dan yang terakhir adalah menggali hipotesis. Menurut Nazir, dalam menggali hipotesis, peneliti harus mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan jalan banyak membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Lalu mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat, objek-objek, serta hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang diselidiki. Lalu mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang yang bersangkutan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih.